Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omerion Kere, VP Research and Analysis dari PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is Real Panic in Stock Markets Coming? Di mana kita akan melihat bersama-sama apakah bursa saham di dunia akan dilanda kepanikan dalam jangka pendek atau tidak. Oke, meskipun pada saat ini kita melihat bahwa bursa saham di Amerika Serikat dan juga di Asia mengalami semacam technical rebound, tetapi menurut saya ini hanya akan memberikan sedikit ketenangan saja kepada pelaku pasar sebelum badai benar-benar mengamuk. Nah, kenapa demikian dan data apa saja yang menggambarkan kondisi perekonomian yang sesungguhnya? Mari kita melihat dalam beberapa slide berikutnya. Nah, kalau kita misalnya melihat penjualan Caterpillar di seluruh dunia, dan kita tahu bersama bahwa Caterpillar adalah perusahaan alat berat terbesar di dunia, kita melihat bahwa pada global financial crisis sebelumnya, penjualan mereka year on year atau dari tahun ke tahun turun 19 bulan berturut-turut. Nah, ternyata pada saat ini kita melihat di mana terjadi pemulihan tanda kutip, penjualan mereka ternyata turun 37 bulan berturut-turut atau lebih dari 3 tahunnya. So, kalau kita menamakan ini the Great Recession atau resesi yang hebat, apakah kita bisa menyebut periode ini the Great Recovery atau pemulihan yang hebat? Saya rasa tidak juga, karena kita melihat bahwa penurunan penjualan perusahaan ini lebih banyak ketimbang global financial crisis sebelumnya. So, ini bukan tanda yang baik menurut saya, karena penjualan alat berat ini digunakan baik untuk pembangunan, untuk pertambangan, untuk perhutanan, dan sebagainya. So, kalau misalnya ada penurunan penjualan alat berat, boleh dikatakan bahwa pelambatan perekonomian sungguh ada pada saat ini. Nah, lalu kalau kita melihat slide berikutnya, the Baltic Dry Index, ini indeks yang sangat terkenal. Meskipun demikian mungkin Anda belum pernah mendengarnya. Nah, ini indeks yang menunjukkan harga transportasi bahan baku lewat laut. Nah, bahan bakunya apa saja? Itu bisa merupakan misalnya komoditas seperti semen, batu bara, besi, gandum, dan yang lain-lain. Nah, indeks ini juga sekaligus dianggap sebagai pengukuran yang terpercaya untuk kesehatan ekonomi global. Artinya apa? Kalau misalnya indeks ini naik seperti kita melihat dari tahun 2002 hingga 2008, itu menunjukkan ekonomi yang sangat sehat, bertumbuh dengan baik. Sebaliknya, kalau kita melihat misalnya indeks yang turun seperti saat ini, itu menunjukkan bahwa pelambatan perekonomian sangat-sangat cepat. Dan bahkan kita melihat indeks tahun ini saja sudah turun 46% dan mencapai level terendahnya dalam sejarah di 291. Itu jauh sekali dari level tertinggi juga dalam sejarah yang tercapai bulan Mei tahun 2008 di 11.793. Artinya apa dari slide ini adalah bahwa pelambatan perekonomian sungguh cepat sekali berjalan pada saat ini, dan jika indeks ini memang mencapai level terendah dalam sejarah, apakah krisis yang di depan mata kita itu juga akan yang terhebat atau terdahsyat dalam sejarah? Itulah pertanyaan yang kita harus tunjukkan. Nah, lalu ada Maersk Group. Ini perusahaan pengapalan kontainer yang terbesar di dunia. Mereka pun mengatakan bahwa terjadi pemburukan dalam perekonomian cepat sekali belakangan ini. Bahkan Niels Andersen yang merupakan CEO dari Maersk Group mengatakan ke The Financial Times bahwa situasinya lebih buruk dari 2008. So, kalau kita melihat ke belakangnya, 2008-2009, the global financial crisis, resesi yang hebat dinamakannya. Kalau sekarang situasinya lebih buruk ketimbang global financial crisis, apa yang akan melanda kita sebentar lagi ya?
Dan kalau kita misalnya melihat secara business wise, Q4 atau kuartal keempat yang lalu, kerugian yang dialami oleh Mars Group adalah sebesar 2,5 miliar US dollar. So, sungguh besar kerugian yang diderita oleh perusahaan ini, dan mereka juga sekali lagi mengatakan situasi ini benar-benar buruk belakangan ini. Nah, lalu kalau kita melihat rasio yang sangat bagus, gold to oil ratio, yang diekspresikan dalam barrels per ounce, atau dengan kata lain kita melihat berapa barrel minyak mentah yang bisa dibeli oleh 1 ounce emas. Nah, kita melihat indeks ini mencapai level tertingginya sebelumnya di tahun 1892 di level 41, ya. Dan pada saat itu juga kita melihat Amerika dilanda sebuah serious economic depression atau depresi yang sungguh-sungguh hebat. Nah, sekarang kita melihat level tertinggi ini tidak pernah tercapai sampai saat ini. Ternyata baru saja indeks ini atau rasio ini mencapai level tertinggi yang barunya di 41 ketimbang 1. So, kalau ini merupakan depresi yang sungguh hebat di Amerika Serikat pada tahun 1892, apalagi sekarang mungkin saja ini akan menjadi krisis terburuk dalam sejarah. Dan untuk merangkum juga, gold to oil ratio ini merupakan tanda yang buruk. Ya, kenapa demikian? Kalau kita melihat misalnya harga minyak mentah itu sangat rendah, itu menunjukkan bahwa perekonomian dunia itu melambat dengan cepat sekali, sementara harga emas yang makin tinggi itu menunjukkan juga bahwa ketidakpastian yang melanda perekonomian dunia ini sangat tinggi pula belakangan ini. Nah, lalu kita melihat juga distressed bonds atau obligasi korporasi atau obligasi perusahaan yang kemungkinan akan default atau gagal bayar, jumlahnya itu naik cepat sekali belakangan ini. Bahkan 26% dari semua high yield bonds belakangan ini dikatakan distressed atau kemungkinan akan default. Berarti pasar kredit memburuk secara signifikan belakangan ini, dan juga dengan sendiri menunjukkan bahwa banyak sekali perusahaan ke depannya kemungkinan akan bangkrut. Lalu kalau kita melihat sistem perbankan di Eropa, ini juga salah satu indikator yang menunjukkan bahwa sistem perbankan mengalami banyak sekali masalah belakangan ini. Kita misalnya melihat sebagai contohnya, harga saham Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe Generale, dan juga Barclays turun 30% lebih hanya dalam sebulan setengah tahun ini. Bayangkan saja. Dan kalau kita melihat sektor perbankan secara umum di Eropa itu sudah turun hampir 30% juga. Nah, ini yang penting dari slide-nya adalah apa? Bahwa kita membandingkan penurunan harga saham sistem perbankan di Eropa tahun 2016 sekarang ketimbang 2008. Ingat, the global financial crisis. Dan apa yang kita melihat sungguh tidak baik, karena penurunan sekarang 2016 jauh lebih besar ketimbang 2008. Sekali lagi, ini bukan sebuah tanda yang baik untuk perekonomian dunia ke depannya. Dan sebagai catatan juga, Credit Suisse dan Deutsche Bank pada saat ini diperdagangkan di bursa pada harga terendahnya dalam sejarah. Bayangkan saja, dalam sejarah. So, sekali lagi, sistem perbankan ini menunjukkan sekali lagi banyak masalah di perekonomian dunia. Lalu, bukan hanya di Eropa, tetapi juga di Amerika dan China, sistem perbankan mengalami banyak kesulitannya. Dan terutama di China yang sebetulnya jarang dibicarakan, mereka justru memiliki masalah yang paling banyak di sistem perbankannya. Kenapa demikian? Karena ada seorang hedge fund manager yang terkenal di Amerika Serikat, namanya Kyle Bass, dan dia mengatakan China telah menyalurkan pinjaman
ke sektor korporasi, juga ke rumah tangga dan sebagainya sebesar 35 triliun US dollar dalam beberapa tahun belakangan ini, dan itu merupakan 3 kali GDP Cina itu sendiri. So, jika misalnya menurut perhitungan dia 10% dari semua pinjaman ini gagal bayar, itu jumlahnya artinya 3 triliun atau sama dengan nilai cadangan devisa dari China. So, oleh karena itu juga beliau mengatakan ke depannya saya melihat masih akan terjadi devaluasi yuan secara besar-besaran, menurut dia sekitar 30 hingga 40%, dan oleh karena itu juga akan terjadi currency war babak kedua di kawasan Asia, di mana semua negara Asia harus mendevaluasi mata uangnya. Nah, oleh karena itu akan terjadi pelarian dana dari Asia balik ke Amerika ataupun Eropa. So, perhatikan juga devaluasi mata uang oleh China juga akan merupakan ancaman untuk bursa saham Asia. Nah, lalu kalau memang semuanya begitu baik di perekonomian dunia, kenapa default risk untuk Amerika Serikat itu sendiri melompat begitu tinggi? Bahkan hanya dalam beberapa bulan kita melihat kenaikannya sekitar 30%. Menurut saya tidak heran. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa Amerika memiliki jumlah utang negara yang paling besar di dunia, yaitu 19 triliun pada saat ini. Belum itu termasuk unfunded liabilities atau tunjangan ke masyarakatnya, di mana sekarang pada saat ini ketika kita bicara, setiap hari 10.000 orang Amerika itu masuk masa pensiun. So, dengan sendirinya tunjangan akan makin besar ke depannya, dan nilainya sekarang saja kalau kita hitung present value sudah sekitar 100 triliun. So, perhatikan juga tidak hanya sektor korporasi yang mengalami kesulitan belakangan ini, tetapi juga utang negara dikatakan default risk-nya makin tinggi. Nah, ini simple sekali chartnya, dan sebetulnya menunjukkan apa yang terjadi sekarang di perekonomian dunia. Ya, kalau kita melihat misalnya S&P 500 forward earnings atau pendapatan perusahaan yang diperkirakan ke depannya. Ya, kalau misalnya itu diperkirakan akan turun, pada umumnya bursa saham juga akan mengikutinya dan pada gilirannya juga akan turun. Dan itu tercermin dalam grafik ini dengan baik sekali, di mana kita melihat earnings pada saat ini diperkirakan turun. Dan oleh karena itu juga kita melihat bursa sekarang juga ikut turun ya. Nah, lalu kalau kita melihat setiap kali terjadi penurunan pendapatan perusahaan seperti akhir tahun 1990-an, juga tentunya krisis sebelumnya di tahun 2000 sampai 2002 dan global financial crisis 2008-2009, sekarang pun kita melihat fenomena yang sama terjadi, di mana earnings diperkirakan akan anjlok ke depannya. Oleh karena itu juga jangan heran jika kita mendengar akan terjadi resesi bahkan depresi ke depannya. Dan sebagai catatan juga kita melihat kuartal kedua tahun 2015 earnings perusahaan turun 0,7%, lalu kuartal berikutnya turun 1,5%, dan kuartal keempat atau terakhir tahun yang lalu diestimasikan akan turun 5,7%. Dengan kata lain, penurunan pendapatan perusahaan pada saat ini makin lama makin besar. Nah, lalu kita melihat juga jika misalnya perusahaan itu memutuskan untuk memangkas dividen, itu sungguh tanda yang buruknya. Kenapa demikian? Karena perusahaan akan melakukan apa saja supaya dividennya tidak perlu diturunkannya. Mereka misalnya akan mem-PHK karyawan, akan melakukan efisiensi biaya, akan menjual asetnya, tetapi dividen akan dipertahankan selama mungkin. Kenapa demikian? Karena pada akhirnya kita tahu investor berinvestasi di saham untuk memperoleh dividennya. Dan kita melihat sesuatu yang sangat mencolok di sini, di mana 2015 394 perusahaan memutuskan untuk memangkas dividennya, yang merupakan 99 perusahaan lebih ketimbang 2008. Wow, jika 2008-2009 buruk dan merupakan resesi yang sangat hebat, apalagi sekarang di mana sudah lebih banyak perusahaan memangkas dividennya dan masih dikatakan
kita sedang mengalami pemulihannya. So, Anda bisa menjawab mungkin pertanyaannya itu sendiri ya. Lalu kalau kita melihat technical dalam jangka pendeknya, kita melihat terjadi technical rebound dalam jangka pendek. Kenapa? Karena wave nomor 5 kemarin selesai, dan sekarang kemungkinan besar kita akan naik dalam wave A, nanti turun wave B, dan naik lagi dalam wave C. So, saya perkirakan dalam beberapa pekan ke depannya, katakanlah 2-3 pekan ke depannya, mungkin kita masih akan relatif tenang dan mengalami technical rebound. Tetapi setelah itu, kita melihat slide berikutnya, kemungkinan besar kita akan turun dengan cepat. Nah, kapan kita akan turun dengan cepat? Ketika neckline atau garis leher dari head and shoulders pattern di sini pecah, yang sekarang berada di sekitar 1.800. So, perhatikan level ini 1.800. Jika ini pecah di S&P 500, kita akan turun dengan cepat sekali. Dan kemana kira-kira kita akan turun? Target dari koreksi ini berada di sekitar 1576 yang merupakan Fibonacci retracement sebesar 38,2% dari rally 2009 hingga 2015. Level ini juga kebetulan merupakan level tertinggi dari bull market sebelumnya di 2007. So, perhatikan level ini dengan seksama 1.800 kalau pecah, kemungkinan besar akan turun ke Fibo 38,2% ya. Juga sangat penting kita melihat di chart ini, ada moving average 200 hari yang merupakan tren dalam jangka panjang. Well, ini juga berada sekitar di level 1.800. So, jika neckline ini pecah, dibarengi juga dengan EMA 200 yang dipecahkan ke bawah, ini sungguh akan merupakan tanda bahwa kita akan memasuki bear market. Lalu kita melihat ini, the big picture atau the Elliott wave structure pada saat ini di S&P 500. Kita melihat wave 1 telah diselesaikan ya, ketika ini high tercapai di S&P 500 di bulan Mei 2015, kita turun dalam wave 1 hingga September 2015. Lalu kita naik mengalami technical rebound dalam wave nomor 2 yang merupakan lower high di sini. Kenapa? Karena level tertinggi di sini di bawah level tertinggi di Mei 2015 ya. Kita naik tetapi tidak bisa melampaui level tertinggi di sini. Oleh karena itu kita boleh mengatakan bahwa kita sekarang mulai turun marketnya dan tidak akan naik lagi ke depannya. Lalu kita ikutin wave 3 ke bawah, dan seperti kita tahu bersama, wave 3 selalu wave yang paling besar ya. Dan dari wave 3 ini kita baru menyelesaikan wave nomor 1 turun. Sekarang seperti tadi saya sampaikan, kita akan mengalami technical rebound dalam wave nomor 2, tetapi nanti setelah itu, apalagi kalau kita memecahkan neckline di sekitar 1.800, kita akan masuk wave nomor 3 dari 3 yang selalu yang paling besar dari semua gelombang di Elliott wave. So, hati-hati, jangan euforia dulu ya ketika kita naik di sini, karena nanti justru di depannya kita akan kemungkinan besar mengalami penurunan yang paling besar. Lalu kita melihat juga chart yang sangat bagus dari UBS Technical Research yang menunjukkan bahwa cycle 7 tahunan itu masih berjalan dengan baiknya, dan setiap 7 tahun terjadi bear market di bursa saham. Sebelumnya kita turun 50% dari 2000 sampai 2002, 56% dari 2007 sampai 2008, dan sekarang tanda tanya, berapakah kita akan turun? Menurut saya kita akan turun setidaknya 50%, tetapi saya tidak akan terkejut kalau kita turun hingga 75%. Dan slide terakhir ini semacam kutipan atau quote dari Gerald Celente. Beliau merupakan trend forecaster yang terkenal di dunia, dan ia mengatakan, the global crash of 2016 is going to be twice as devastating as the one in 2008. So, beliau pun melihat bahwa crash ini di tahun 2016 yang akan berlangsung beberapa bulan ke depannya akan 2 kali lipat lebih dahsyat atau lebih hebat ketimbang 2008. Kenapa demikian? Because the central bankers of the world
have built up a massive debt bubble of over 225 trillion and now the bubble has burst. Dengan kata lain, bankir sentral mengakibatkan semacam gelembung utang yang sungguh sangat besar senilai 225 triliun dan sekarang gelembung tersebut itu telah pecahnya. Oleh karena itu, the damage atau kerusakan yang akan diakibatkan di global markets itu akan sungguh dahsyat. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri. Baik itu investor di Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah dan juga Asia akan merasakan dampaknya dan kita harus siap untuk penurunan ke depannya. Jadi untuk merangkum kembali, saya merasa bahwa langkah yang paling tepat yang bisa diambil baik oleh investor maupun trader pada saat ini adalah sell on strength atau menjual ketika harga naik seperti pada saat ini. Karena tadi juga kita melihat slide-slide bahwa perekonomian dunia benar-benar melambat dengan cepat sekali pada saat ini dan oleh karena itu juga pendapatan perusahaan akan turun dan juga pada gilirannya bursa akan turun ke depannya. Baik itu tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga Asia dan Eropa. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.